pagar, teralis, atau kanopi yang kuat dan elegan. Percayakan pada anugerah Las Banjar, dibuat khusus, rapi, dan tahan lama. Assalamualaikum, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa berwisata budaya di situs Kokoplak. Mudah-mudahan ada berkah dan manfaatnya khususnya buat saya pribadi, umumnya buat sobat-sobat KSB dimanapun berada. Namun kami akan kembali, kami mendatangi tempat keramat keromah bukan untuk meminta-minta, hanya atas batas wasilah saja. Karena yang wajib kita pinta hanya Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kami mengajak kepada seluruh generasi muda, mari kita sama-sama melestarikan tempat-tempat yang sangat bersejarah. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan akan jasa-jasa para leluhur kita, jasa para pahlawan kita. Bagian perusahaan kami, jangan kemana-mana, don't go anywhere, let's go. Kota Banjar adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Barat yang terletak di bagian timur, berbatasan langsung dengan Kabupaten Cilacap di Provinsi Jawa Tengah. Kota ini sering disebut Banjar Patroman untuk membedakannya dengan Banjarnegara di Jawa Tengah dan Banjar di Kalimantan. Kota Banjar merupakan pintu masuk ke Jawa Barat melalui jalur selatan. Dalam buku Asal-Usul Kota-Kota di Indonesia Tempo Dulu yang ditulis oleh Zainuddin HM dan tulisan sejarah yang dimuat di laman pemerintah Kota Banjar, disebutkan bahwa sejarah Kota Banjar berawal dari berdirinya kerajaan di wilayah Banjar, yaitu Kerajaan Kertabumi. Kerajaan Kertabumi diperkirakan berdiri pada tahun 1625 dengan raja pertamanya bernama Singaperbaya, yang kemudian dilanjutkan oleh Singaperbaya II atau yang dikenal dengan nama Dalam Tambakbaya. Lokasi pusat kerajaan Kertabumi ini diperkirakan berada di daerah Dusun Banjar Kolot. Sebelum adanya kerajaan tersebut, Banjar merupakan hutan tarum atau nila, di mana hutan tersebut banyak tumbuh tanaman yang digunakan sebagai minyak atsiri. Hutan ini berada di pinggir Sungai Citandui. Nama Banjar sendiri berasal dari nama Banjar Patroman yang berarti Banjar adalah tempat, sedangkan Patroman adalah hutan tarum. Pada tahun 1641, pusat pemerintahan Kertabumi dipindahkan dari Banjar ke Bojong Lopang Cisaga saat kerajaan dipimpin oleh Dalam Pagar Gunung. Memasuki masa kolonial, wilayah Banjar bersama dengan Kawasen, Pamotan, Pangandaran, dan Cijulang masuk ke wilayah kerajaan Galuh Imbadgara, yang pada waktu itu dipimpin oleh Bupati Galuh Raden Panji Arya Jayanegara dengan pusat pemerintahan di daerah Imbanagara Ciamis. Memasuki masa kolonial, wilayah Banjar bersama dengan Kawasen, Pamotan, Pangandaran, dan Cijulang masuk ke wilayah kerajaan Galuh Imbadgara yang pada waktu itu dipimpin oleh Bupati Galuh Raden Panji Arya Jayanegara dengan pusat pemerintahan di daerah Imbanagara Ciamis. Daken pada masa Nusantara sekitar tahun 1815, Banjar dinyatakan masuk ke wilayah Sukapura atau Tasikmalaya bersama wilayah-wilayah lainnya di selatan Ciamis. Pada tahun 1936, Banjar kembali masuk ke wilayah Ciamis di masa Bupati Ciamis keturunan Sukapura, yaitu Raden Tumenggung Sunaria. Letak geografis Banjar yang strategis membuat pemerintah Hindia Belanda menjadikan kota ini sebagai daerah poensi Ciamis Selatan dan wilayah Jawa Tengah. Keberadaan sarana transportasi kereta api dan moda angkutan darat lainnya turut mempengaruhi kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat Banjar pada masa kolonial. Keberadaan pasar Banjar juga semakin menjadikan wilayah ini sebagai pusat kegiatan ekonomi di selatan. Hal ini pula yang menjadi salah satu dasar pemerintah Hindia Belanda menjadikan Banjar sebagai wilayah kawedanan pada tahun 1941. Kawedanan Banjar Patroman kala itu meliputi wilayah Kecamatan Banjar, Kecamatan Ranca, Kecamatan Cimaragas, dan Kecamatan Cisaga. Setelah lama menjadi kawedanan, pemerintah pusat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 1991 mengubah Banjar menjadi kota administrasi. Wilayah Kotif Banjar ini meliputi Kecamatan Banjar, Pataruman, Langensari, dan Purwaharja. Selanjutnya, pada tanggal 21 Februari 2003, Banjar resmi menjadi sebuah kota mandiri. Jadi Raden Adipati Singaperbangsa ini bin Apun Pager Gunung. Ini ada di Ciamis atau disebut dengan Kertabumi 3 ya. Nah, bin siapa lagi? Pangeran Tambakbaya. Ini di daerah Banjar.
Jadi tidak langsung Adipati bin Wira Perbangsa, bukan. Jadi bin Apun Pager Gunung bin Pangeran Tambak Bayar, lalu ke Eyang Wira Perbangsa. Itu sebenarnya Kertabumi 1. Jadi Kertabumi 1 ke Kertabumi 4 aja secara akal sudah jelas, berarti ketiga dari Wira Perbangsa ini. Makanya Raden Adipati Singa Perbangsa ini sebagai Kertabumi 4. Gelar Adipati itu. Singa Perbangsa pun gelar Singa Perbangsa 1, Singa Perbangsa 2, dan Singa Perbangsa 3 sampai 4 ini. Jadi itu sejarah, biar kita cinta leluhur, cinta yang sudah menjadi pemimpin Karawang. Assalamualaikum, sampurasun, rahayu, rahayu, rahayu. Run turun bayu tresna, bayu asih, bayu mawa kawaluyaan, bayu mawa kaelingan, saukur nu kaliliwatan, saukur nu katitincakan, ku urang buka tutungkasan, nu kahalang ku pipinding, dina gerbang sewu lontar, dina tulis titis tulis maca ugana waruga, atra setra kanti sukma. Run turun jati rahayu, gelaran Banjaran Bagja, Cag Rampes, rahayu, rahayu, rahayu. Bismillahirrahmanirrahim. Ijabatan karomatan makbulatan hakon hakon ijabatan karomatan makbulatan hakon hakon ijabatan karomatan makbulatan hakon hakon. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mujizatna Allah, rahmatna Allah, salamatna Allah, datna nyaksianungkeun samat sapaat nasim kuring sadaya ti para nabi-nabina ya Allah, nyuhunkeun karamat ti para wali-walina ya Allah, nyuhunkeun mauna ti para aulia-auliyana ya Allah, nyuhunkeun hikmatna ti para malaikatna ya Allah, nyuhunkeun nugraha ti para dewatana ya Allah, nikmatna ti para ratu, rahmatna doana ti para sesepuh-sesepuh sadayana, ti para guru-guru urang sadayana, ti ibu nu nganung ramanu ngaiga urang sadaya, ti para wali para nabi sadayana, salametna goibna wujudna, nyorang windu opat. Tetaplah kuat. Ketika hidup memberimu 100 alasan untuk putus asa dan menangis, maka tunjukkan pada hidup bahwa kamu punya 1.000.000 alasan untuk tersenyum dan tertawa. Hidup itu sederhana. Sayangi yang menyayangimu, hormati yang menghormatimu, hargai yang menghargaimu, lupakan yang melupakanmu, acuhkan yang tak memperdulikanmu, tinggalkan yang memusuhimu. Semua ada waktunya, dan tak perlu bertanya kapan. Tak semua yang kita inginkan langsung dikabulkan Tuhan. Cukup jalani semampunya, nikmati seadanya dan syukuri segalanya. Sebab Tuhan akan mengabulkan segala doamu bukan dengan cara yang cepat, melainkan di waktu yang tepat. Jadilah seperti udara, tak tampak tapi menyertai kehidupan. Jadilah seperti angin, tak terlihat tapi mampu menggerakkan. Tak selalu menampakkan diri, tapi selalu ada memberi manfaat, tanpa harus menjadi yang paling terlihat.
Bingung cari tukang las terpercaya untuk rumah atau toko? Selamat datang di Anugerah Las Banjar, spesialis besi, aluminium, dan baja ringan. Kami buat pagar, teralis jendela pintu, kanopi, rangka atap, kusen aluminium, juga APE, meja, kursi, ranjang, rak besi, plus material dan desain custom. Tenaga ahli, presisi rapi, bahan berkualitas, pengerjaan cepat, harga bersahabat. Siap survei dan konsultasi kapan saja. Hubungi Salon 821 2024 99 77 60.